Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menampilkan video kami yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Saputra. Nama saya Aprilia ini. Nama saya Zafira Halim. Oke, selamat menyaksikan video kami. Jadi pembahasan yang pertama itu ada definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya melindungi pekerja dari berbagai resiko di tempat kerja, baik kecelakaan maupun gangguan kesehatan. Intinya, K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, supaya para pekerja bisa bekerja dengan baik tanpa harus khawatir dengan bahaya di sekitar mereka. K3 itu penting banget nih untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Kalau diterapkan dengan benar, K3 bisa melindungi pekerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Jadi, semua pihak baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja perlu sadar dan komit untuk menjalankan prinsip-prinsip K3. Selanjutnya, regulasi dan penerapan K3. Yang pertama, aturan yang mengatur K3 di Indonesia. Indonesia punya banyak aturan soal K3 untuk melindungi pekerja dan bikin tempat kerja lebih aman. Ada beberapa yang penting. Yang pertama, UU nomor 1 tahun 1970, pengusaha wajib bikin tempat kerja aman, pekerja juga harus taat aturan. UU nomor 13 tahun 2003, pengusaha harus disediakan lingkungan kerja yang layak, alat pelindung diri atau APD, dan pelatihan soal keselamatan. PP nomor 50 tahun 2012, semua perusahaan wajib punya sistem manajemen K3 yang terencana dan melibatkan pekerja. Permen nomor 5 tahun 2018, pengawasan K3 harus ada, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Permenkes nomor 56 tahun 2014, pengusaha wajib cek bahaya kesehatan dan di tempat kerja dan rutin periksa kesehatan pekerja. UU nomor 11 tahun 2020, Cipta Kerja, mempermudah penerapan K3 dengan sistem pelaporan yang efisien. Singkatnya, aturan ini buat melindungi pekerja, mengurangi risiko kecelakaan, dan bikin kerja jadi lebih produktif. Yang kedua, gimana penerapan K3 di perusahaan? Biar kerja aman dan sehat, perusahaan harus serius soal K3. Langkah-langkahnya gini. Yang pertama, komitmen pimpinan. Bos perusahaan harus utamakan K3 dan sediakan anggaran buat jalanin programnya. Yang kedua, pelatihan dan edukasi. Pekerja diajari soal keselamatan kerja, cara pakai APD, dan prosedur kalau ada darurat. Yang ketiga, identifikasi bahaya. Rutin cek potensi risiko di tempat kerja dan cara-cara buat ngatasinya. Misalnya, ganti alat yang lebih aman. Yang keempat, fasilitas kesehatan. Sediakan ruang kesehatan, tenaga medis, dan alat P3K di lokasi kerja. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Lakukan inspeksi rutin dan cek lagi kalau ada kecelakaan buat tahu apa yang perlu diperbaiki. Yang keenam, keterlibatan pekerja. Pekerja diajak ikut serta, misalnya lewat tim K3 atau forum diskusi. Kalau langkah-langkah ini dijalankan, tempat kerja bakal jadi lebih aman, pekerja lebih sehat, dan produktivitas perusahaan juga naik. Jadi K3 itu penting banget buat semua orang. Selanjutnya ada cara perusahaan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Biar tempat kerja aman dan tidak ada kecelakaan, perusahaan biasanya pakai berbagai strategi. Berikut ini langkah-langkah yang penting yang sering dilakukan. Yang pertama ada cek dan nilai risiko. Yang kedua ada sistem manajemen K3. Yang ketiga ada pakai APD. Keempat ada prosedur kerja aman. Yang kelima pelatihan dan edukasi. Yang keenam cek dan rawat alat. Ketujuh ada pengawasan rutin. Yang kedelapan ada bangun budaya K3. Dan yang terakhir ada evaluasi terus-menerus. Dengan langkah-langkah ini, tempat kerja jadi lebih aman, kecelakaan bisa dicegah, dan produktivitas tetap jalan. Semua pihak dari bos sampai pekerja harus kerja sama biar K3 benar-benar jalan. Terima kasih telah menyaksikan video kami.